Mendulang geger, panas mengulik perhatian publik. Bisa jadi itulah yang akhir-akhir ini mewarnai sosok fenomenal Dimas Kanjeng taat pribadi dari Probolinggo, Jawa Timur. Bagaimana tidak? Ya, geger karena pendiri Padepokan Dimas Kanjeng itu akhir-akhir ini fenomenal, menyedot perhatian publik lantaran belakangan terkuak memiliki ribuan pengikut yang tersebar di sederet pulau luar Jawa dengan iming-iming menggandakan uang. Tapi tertangkapnya pria yang digelandang pihak yang berwajib sejak 22 September 2016 lalu itu juga panas mengundang perbincangan karena selain menyandang status sebagai tersangka pembunuhan murid padepokannya sendiri, kini juga resmi menjadi tersangka kasus penipuan. Sontak saja, Dimas Kanjeng taat pribadi kian heboh mengulik miris publik hingga selebriti. Untuk pemeriksaan Taat, kami naikkan status dari saksi menjadi tersangka. Untuk karena apa? Kasus penipuan. Pertimbangannya kami berdasarkan dua alat bukti yang sah. Heboh perhatian publik akan kasus Dimas Kanjeng taat pribadi pun kian mengulik teka-teki karena kabarnya pria yang mengaku bisa menggandakan uang dengan syarat mahar berupa uang jutaan rupiah ini konon tega menghabisi sederet pihak hingga diduga memiliki kuburan massal di Padepokan Dimas Kanjeng di Probolinggo. Ironisnya, meski konon mendulang banyak korban, tapi sosok Dimas Kanjeng taat pribadi begitu kuat dan sulit diraih karena memiliki ribuan pengikut yang siap pasang badan membela, hingga dibutuhkan lebih dari 3 kompi pasukan polisi untuk sekedar membekuk Dimas Kanjeng taat pribadi dari rumahnya hingga mencuatkan proses penangkapan yang dramatis oleh Polda Jawa Timur seperti berikut ini. Nanti ya. Artinya kita tidak mau ada kejadian apa-apa. Sehingga kita dengan pasukan yang sekitar 3 kompi lah ya dari pasukan kepolisian yang kita turunkan dengan harapan dapat merampung dan kali ini. Dan alhamdulillah nggak jadi masalah. Kegiatan penyelidikan mengenai kasus pembunuhan ini memang dengan motif bahwasanya kepada seseorang atau yang disebut dengan santri, bahwasanya mereka mendapatkan uang yang dilipat gandakan. Sampai sekarang memang kami belum menemukan data tersebut karena dari sekitar jumlah 48 yang dilakukan pemeriksaan di Polres Probolinggo belum ada yang mengakui bahwasanya dia mendapatkan uang yang berlipat ganda dari kegiatan menjadi santri di Padepokan. Masalah kuburan massal ini kita lagi mengecek, mengumpulkan data. Dari data nanti ini kita bisa naikkan, menyusuri melalui penyelidikan apakah memang kuburan massal itu korban daripada pembunuhan ataukah memang meninggal karena penyakit. Mau tak mau, tanda tanya besar pun mencuat. Benarkah karena iming-iming bisa menggandakan uang hingga puluhan juta rupiah setiap hari, ada banyak korban yang harus tumbang? Hingga tidak hanya korban meninggal yang kini membuat status taat pribadi menjadi tersangka pembunuhan, tapi juga ada banyak korban yang diam-diam bergulir hingga terjadi kuburan massal di Padepokan Dimas Kanjeng. Butuh waktu untuk membuktikannya. Yang jelas, korban hidup yang kini harus gigit jari menanggung kerugian materi akibat janji penggandaan uang Dimas Kanjeng taat pribadi konon berjumlah luar biasa. Bayangkan saja, sejak ditangkap ada lebih dari 6.000 orang yang rela berkemah di sekitar Padepokan demi menanti kepastian nasib uang mereka. Itu belum seberapa. Bahkan kabarnya Dimas Kanjeng taat pribadi banyak menuai korban dari kalangan pejabat, akademis hingga selebriti yang tergiur akan janji gaib penggandaan uang yang berkedok religi seperti ini. Melalui orangnya itu pernah ditawarkan mungkin 2-3 tahun lalu lah. Bahkan saya sempat dikirim kartu anggota gitu ya, cuma ya saya tidak percayalah begitu ya soal penggandaan uang ini karena harus store sejumlah uang, kemudian nunggu 1 atau 2 bulan kita disuruh menyimpan semacam celengan atau kotak sedekah lah ya di rumah. Nah, nanti katanya itu akan berisi, misalnya store 10 juta nanti akan jadi 20, kalau 20 jadi 40 dan seterusnya. Hanya memang disebutkan bahwa di sana ada beberapa orang penting gitu ya yang sudah bergabung gitu ya. Antaranya ya ada misal dokter atau perwira tinggi gitu. Itu yang disampaikan, itu ada list daftarnya.
Dan mengejutkan, seolah tak cukup membujuk sejumlah pejabat, Dimas Kanjeng Taat Pribadi pun dikabarkan sempat menebar foto kebersamaannya dengan sejumlah pejabat hingga menyisakan tanya. Benarkah Dimas Kanjeng Taat Pribadi bahkan berani mencatut nama pejabat penting negeri ini demi menarik lebih banyak korban iming-iming penggandaan uang? Entahlah, yang jelas jumlah uang rupiah yang dikeluarkan oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi setiap kali praktek pun kini menyisakan persoalan baru. Mengeluarkan tumpukan uang setiap hari, dari mana Dimas Kanjeng Taat Pribadi mendapatkan sumber uang penggandaan tersebut? Berkedok religi dan kini menyandang status tersangka kasus penipuan. Benarkah tumpukan uang dalam jumlah wow berikut ini hanyalah uang palsu yang bahkan bisa menyeret Dimas Kanjeng Taat Pribadi ke dalam jerat hukum yang lebih berat? Mas, satu mas, beli yang murah mas, yang bisa mas. Beli yang murah saja punya nih kak. Ayo. Oh, iya, semua kan nih. Dari. Sempat tahu juga. Berpikir secara logika kayaknya aneh ya, dan kayak nggak mungkin gitu. Kalau misalnya aku pribadi sih kayaknya nggak percaya deh tiba-tiba bisa langsung keluar uang. Mendingan kita nyari uang dengan cara yang benar gitu, yang kerja keras, yang halal gitu. Orang-orang yang berdalih mencari rizki, mencari uang, tapi dengan cara menggandakan uang adalah merupakan metode dia mengikuti langkah-langkah syaitan. Ingat, syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Apalagi hampir dia melakukan sebuah kemusyrikan, ini merupakan sebuah dosa besar. Islam itu kan wa musadikum bisihir, membenarkan sihir untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Sempat berkonflik masalah uang dengan Amri Tuasikal, cita-cita tak kembali terbuai pesona cinta sang anggota dewan ini. Setelah berlibur berdua ke Amerika, kini Cita kembali berlibur ke Maladewa bersama dengan Amri. Mereka pun tak canggung menunjukkan kemesraan. Lewat foto yang diupload di sosial media, tampak Amri dan Cita sedang menikmati makan malam romantis berdua. Benarkah di momen liburan ini Amri melamar sang pelantun goyang dumang ini? Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.